Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fendi Budi Prihatmoko, nomor induk mahasiswa 27030251875. Mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Madura 05 dengan materi Indahnya Saling Menghargai Dalam Keberagaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk mengawali belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, Bapak akan cek dulu nih. Kelas 4 hari ini hari apa? Pakaiannya apa nih? Semuanya pakai batik ya? Sepatunya pakai? Oke. Ini kelasnya dilihat-lihat udah bersih nih. Kelasnya udah bagus, kelas 4 pakainya batik, berarti sudah siap untuk belajar. Oke, sebelum belajar kita absen dulu. Kelas 4 ada yang tidak berangkat? Siapa? Bung Akbar. Oke, sebelum materi kita briefing dulu nih. Oke, siap? Biar tambah semangat. Siap? Aku semangat. Oke, tepuk tangan buat kita. Untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siap ya? Hafal semua? Yuk kita berdiri. Pancasila. Pancasila.
di sekitar kalian ada keberagaman budaya, agama, dan lain-lain? Ada? Coba siapa ya? Nah, ada apa di sekitar ini? Oh, ada keberagaman Jawa dan Sunda. Krisil, oke, silakan. Ada keberagaman di daerah Krisil? Ada. Apa? Islam dan Kristen. Terus ada lagi nggak? Ada. Oke. Saling menghargai walaupun Saling menghargai walaupun berbeda-beda. Nah ini, oke, benar. Nah, anak-anak, kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Sebelum belajar dimulai, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, satu, peserta didik mampu menyebutkan arti dari keragaman dengan bantuan buku panduan minimal 90%. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama lain. Yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan masyarakat. Oke? Ada yang tahu apa arti gambar ini? Krisil, tahu? Saling menghargai. Tadi kata Krisil ini adalah saling menghargai. Saling menghargai di sini dicontohkan oleh dua orang yang beragama berbeda. Yang satu agama Islam, yang satu agama selain Islam. Di sini orang Islam katanya itu sudah ada. Orang selain Islam mengatakan silakan sholat terlebih dahulu. Gitu. Itu adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai ada di masyarakat itu sudah banyak sekali contohnya. Ada beberapa yang dari agama, terus dari budaya, terus dari apa lagi? Banyak hal-hal yang lain yang berbeda-beda tetap satu tujuan, yaitu kebersamaan. Dalam agama ada yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi saling menghargai. Toleransi walaupun berbeda-beda agama, suku, bahasa. Itu paham ya? Oke. Nah, keberagaman sebagai sunatullah. Keberagaman adalah sesuatu keniscayaan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sunatullah. Dengan saling menghargai perbedaan, kita dapat menikmati keindahan dan manfaat dari keragaman tersebut. Di dalam Quran surat Al-Mujaddal ayat 13. Yuk kita baca bareng-bareng. Bisa? Ya. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna
dijelaskan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan juga menciptakan seorang laki-laki dan perempuan untuk saling apa? Untuk saling mengenal, ditaat, untuk saling mengenal. Dan selanjutnya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Pertama, ada yang namanya tasamu. Dalam Islam, konsep toleransi, sikap saling menghargai perbedaan dikenal sebagai tasamu. Itu saling menghargai dalam Islam itu dikenal dengan kata tasamu, untuk saling menghargai atau toleransi. Terus harmoni antar umat, ini yang kedua. Kata yang kedua itu bisa disebut dengan harmoni antar umat. Ajaran agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti cinta, kasih, saling menghargai, dan hidup dalam keharmonisan. Nah, ini kata yang kedua, keharmonisan umat, itu kadang diucapkan selain agama Islam, diucapkan oleh selain agama Islam. Harmoni antar umat. Kalau Islam tadi apa? Tasamu. Oke, yang ketiga, kerukunan bangsa, menghargai perbedaan agama, suku, ras, budaya adalah kunci untuk mewujudkan kerukunan di antara sesama warga negara. Kalau di Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa? Itulah Indonesia. Selanjutnya, menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Komunikasi terbuka. Nah, ini komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang terbuka dan saling mengerti di antara berbagai kelompok. Dua, saling menghargai perbedaan latar belakang dan saling menerima keunikan satu sama lain. Yang ketiga, kebersamaan, memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman. Yang terakhir, keharmonisan, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita selaku pelajar itu wajib menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Di kelas ini ada yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, orang Jawa ada, orang Sunda ada. Oke, orang Sunda, orang Jawa tetap satu tujuan. Yang dinamakan dengan keberagaman. Kita membuat kelompok. Oke. Sebelum membuat kelompok, alangkah baiknya kita berdiri dulu. Oke, kita SBD dulu supaya tambah semangat. Ini ada tepuk toleransi. Tepuk toleransi. Indonesia masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan
LKPD atau lembar kerja peserta didik yang di sini adalah nanti dibagikan per kelompok. Paham ya? Anak-anak itu sudah dibagikan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, masing-masing kertas itu nanti dibuat poster. Setelah dibuat poster, nanti mendeskripsikan arti daripada gambar atau poster yang kalian buat di LKPD yang lembar ketiga. Yang itu. Paham ya semuanya? Karena tugas ini harus dipresentasikan. Kelompok 1, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Manfaat saling menghargai dalam kehidupan. Yang pertama, toleransi. Kedua, kerjasama. Dan yang ketiga adalah perdamaian. Toleransi. Dengan saling menghargai, kita dapat hidup dalam suasana toleransi, saling pengertian. Yang kedua, kerjasama. Sikap saling menghargai memungkinkan kita untuk bekerjasama dalam berbagai bidang demi kemajuan bersama. Yang ketiga adalah perdamaian. Dengan saling menghargai, kita dapat terhindar dari konflik dan menciptakan kedamaian di tengah keberagaman. Dan sebagai tanda akhir pembelajaran kita pada siang hari ini, informasi untuk minggu depan kita belajar tentang ciri-ciri usia bayi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar, sudah belajar.